Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan Kamis Putih. Ada dua hal yang penting dalam Kamis Putih. Yang pertama adalah bagaimana Tuhan menetapkan Ekaristi, perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus adalah pengungkapan perjanjian yang baru dari korban anak domba. Dalam perjanjian lama, umat Israel mempersembahkan anak domba, darah anak domba sebagai bentuk kesetiaan pemberian. Dan dalam perjanjian baru, Kristus adalah anak domba Paskah yang baru yang mengingatkan kita kepada sebuah perjanjian kudus. Karena pada akhirnya, Bapak Ibu, kita bukan orang yang baik. Kita tidak bisa masuk surga hanya karena kebaikan kita. Nggak cukup. Kita butuh Sang Penebus. Tuhan Yesus menebus kita. Tuhan Yesus yang begitu rendah hati mau. Tadi ada ritual pembasuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan. Karena apa? Karena Tuhan mau mengatakan seperti Petrus, Tuhan jangan cuma kakiku tapi juga kepalaku. Dan Tuhan mengatakan, kalau kamu sudah mandi, kamu bersih. Dan kalau kamu sudah mandi, tidak perlu semuanya. Kaki melambangkan hal yang paling kita dekat dengan tanah. Bagian tubuh kita yang paling kotor pada saat kita keluar adalah kaki. Kaki adalah tempat yang paling kotor. Dan Tuhan Yesus mau membersihkan itu. Artinya, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Supaya apa? Supaya kita ikut serta dalam karya keselamatan. Karena kalau kita tidak dibersihkan, maka kita tidak akan pernah bisa ikut. Meskipun kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan, itu tidak cukup untuk bisa mendapat kemurahan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi kita juga harus berusaha. Karena kata Santo Yakobus jelas, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan disitulah kita kemudian merasakan betapa Tuhan mencintai kita. Pertama dengan memberikan tubuhnya. Maka dalam tradisi Katolik, Ekaristi bukan hanya sekedar simbol, tapi itu adalah kehadiran Kristus yang nyata. Kita seringkali tidak merasakan. Karena pada saat kita mau merasakan Ekaristi bukan dengan ini, nggak nyambung, nggak nyampe, tapi kita harus memakai hati. Karena berbicara tentang Ekaristi, berbicara tentang roh. Dan kalau kita berbicara tentang roh, kita juga harus menyambut dengan roh. Seringkali saya mengatakan seperti ini. Bapak Ibu, dalam Ekaristi, tubuh dan darah Kristus yang seringkali percaya pertama bukan manusia, tapi siapa? Setan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Di dalam dunia kita tidak hanya gereja itu bukan hanya untuk gereja kita, tapi dalam dunia gelap mereka juga memakai nama gereja, Satanic Church, gereja setan. Dan Anda percaya, Anda yakin bahwa dalam ritual mereka butuh kehadiran Tuhan yang nyata. Karena apa? Karena apa yang dilakukan setan itu sama sebetulnya dengan apa yang kita lakukan, hampir. Kalau kita datang dalam Ekaristi, kita memuji Tuhan, betul? Tapi mereka dalam ritual, apa yang mereka lakukan? Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, kita percaya ada kehadiran Tuhan, betul? Kalau mereka mau menghujat Tuhan, harus ada Tuhan dan dihujat. Oleh karena itu, mereka pada saat ritual, mereka memakai apa? Ekaristi kudusnya orang Katolik. Dan untuk bisa dapat itu, mereka harus membeli mahal. Karena apa? Karena mereka percaya harus ada. Dan percayalah, kita sekarang seperti ini ya. Sorry, sebelum saya, ini belum kita berkati.
Kita bisa membedakan nggak? Nggak bisa. Tapi setan amat sangat bisa. Karena kita bisa, saya kan bisa beli satu kantong. Kemudian pada saat itu saya kasih ini, saya jual 500.000. Nggak ada bedanya kan? Tapi kenapa mereka tahu? Apakah Hosti Kudus ini sudah dikonsakrasi atau belum? Mereka sangat tahu. Karena apa? Karena kita percaya bahwa konsakrasi itu bukan konsakrasi, tapi menghadirkan Allah yang benar real. Maka kita dalam tradisi Katolik, kita menerima tubuh Kristus bukan hanya roti putih, tapi benar-benar tubuh Kristus. Dan itu, makanya dalam banyak hal, kita tahu dalam banyak hal Injil, siapa yang berteriak pertama kali pada saat ketemu Yesus? Setan. Muridnya aja banyak nggak percaya, sehingga pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mereka lari. Tapi pada saat Tuhan Yesus, kalau Anda lihat film The Passion of Christ, pada saat Tuhan Yesus wafat, sudah selesai, dan wafat siapa yang berteriak paling keras? Setan. Karena dia gagal. Karena dia tidak berhasil untuk bisa mempengaruhi Tuhan Yesus. Dan ini juga menjadi perenungan bagi kita. Kita tahu, kita bukan orang yang suci. Kita orang yang berdosa. Tapi dalam kedosaan kita, Tuhan selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk berubah supaya kita bisa berbuah terhasil. Dan ini menjadi perenungan bagi kita setiap hari. Apakah dalam kehidupan saya sebagai seorang yang tidak sempurna, apakah saya mau diubah? Apakah saya mau dikuatkan oleh kehadiran tubuh Kristus yang nyata, yang menyadarkan kepada kita bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan. Perhatikan, kita akan memasuki Paskah. Ada dua tokoh penting di situ yang seringkali muncul, yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu Petrus dan Yudas. Dua orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, tapi justru satu mengkhianati, menjual Yesus dengan 30 perak. 30 perak itu harga siapa? 30 perak itu harga seorang budak. 30 perak. Coba. Yudas yang dekat dengan Yesus menilai Yesus itu hanya seperti budak. Kemudian yang kedua, Petrus yang begitu dekat, luar biasa, selalu mengatakan, Tuhan aku akan, ternyata menyangkal. Perhatikan, enak nggak disangkal? Enak nggak dikhianati? Tapi perhatikan, dua orang yang sama-sama bersalah, nasibnya berbeda. Yang satu pernah menyangkal 3 kali, tapi tetap dijadikan batu karang gereja. Yang satu mengkhianati dan akhirnya mendapat hukuman kekal. Bedanya apa? Sama-sama bersalah. Yang satu mengakui kalau dia salah dan minta maaf dan memperbarui hidup, dan Tuhan selalu memberikan kesempatan itu. Pada saat kita mau menghadap Tuhan, Tuhan minta maaf, saya salah, saya memperbarui hidup. Tuhan tidak pernah mengungkit masa lalu kita. Sama seperti pada saat seorang wanita berzina dihadapkan pada Yesus, aku juga tidak menghukummu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan selalu memberikan kepada kita kesempatan ke depan. Tapi ingat, selain ada Tuhan, di dunia ini ada hantu, ada setan. Dan setan selalu mengungkit masa lalu kita, mengingatkan masa lalu kita. Pada saat saya mau berbuat baik, dia akan mengatakan, lu gak usah munafik lah, siapa sih lu? Ingat ya kesalahanmu itu. Kita tidak bisa berubah, karena setan selalu mengungkit kita untuk kita tidak mau berubah. Sehingga seringkali saya mengatakan, pada saat ada orang yang mengungkit masa lalu kita, ada bayangan yang mengungkit masa lalu kita, saya pastikan itu bukan dari Tuhan, itu dari hantu. Itu. Lihatlah ke depan, menjadi yang terbaik untuk ke depan, karena pada saat kita mau berjalan berubah untuk ke depan, Tuhan selalu memberikan kesempatan, sama seperti Petrus.
dia bersalah. Tapi dia menyadari kesalahannya, dan dia dengan rendah hati menyadari kesalahannya, dia berubah, dan Tuhan tetap memberikan kepercayaan dia jauh lebih besar. Tapi jangan seperti Yudas. Dia mengkhianati Tuhan, dan kemudian dia mencari jalannya sendiri. Dia berkata, pasti Tuhan tidak akan memaafkan saya. Sehingga dia mencari jalan keluarnya, yaitu gantung. Pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak bermurah hati kepada Yudas? Tuhan memberikan kesempatan, tapi Tuhan juga memberikan kepada kita kehendak bebas. Mau ketemu Tuhan, mau menghadap Tuhan, atau mau lari dari Tuhan, karena masing-masing mempunyai konsekuensinya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Ekaristi ini kita diingatkan kembali. Allah yang begitu luar biasa hadir dalam Ekaristi, mau menguatkan kita agar kita bisa berbenah, berubah. Saya ingatkan kembali, Petrus menjadi orang yang begitu luar biasa bukan karena dia tidak pernah bersalah, bukan tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus. Dia menyangkal Tuhan Yesus berapa kali? 3 kali. Sakit loh disangkal itu, sekali aja sakit, apalagi? Tapi Petrus menyadari, dia berubah, dan Tuhan memberikan kuasa yang luar biasa. Ini juga undangan bagi kita. Tuhan selalu mengingatkan kepada kita kesempatan ke depan yang jauh lebih baik. Lihatlah ke depan, di sana ada banyak hal baik yang masih bisa kita lakukan. Lihatlah itu, jangan lihat ke belakang. Karena kalau kita diungkit ke belakang, itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mengungkit masa lalu kita. Karena Tuhan lebih memberikan kepercayaan kepada masa depan kita untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Semoga Ekaristi ini menguatkan kita agar kita bisa merayakan Paskah dengan lebih baik lagi. Kita disadarkan dan kita bisa bangkit untuk menjadi manusia baru. Semoga Tuhan memberkati kita. Tuhan sertamu. Semoga kita yang berkumpul di sini, keluarga kita, dan juga untuk semua harapan dan doa-doa kita senantiasa dilimpahkan dalam kemurahan Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diutus.